Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Namaku Azrul Putra Asmara dari kelas 11 DKV 1 nomor absen 3. Waktu demi waktu, teknologi dan internet semakin maju dan canggih. Bukti nyatanya yaitu kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat dan pesat. Lalu kita juga bisa berkomunikasi dengan orang lain yang berada jauh dari kita, seolah-olah tanpa adanya pemisah jarak dan waktu. Itu semua karena adanya media sosial. Media sosial tentu sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari untuk mendapatkan informasi, berkomunikasi, hingga hiburan. Tapi kita tak boleh sembarang dalam menggunakan media sosial. Jangan sekali-sekali menggunakan media sosial sebagai wadah untuk melakukan hal-hal yang negatif, seperti menyebarkan berita hoax, melakukan ujaran kebencian, menyebarkan sesuatu yang berbau pornografi, radikalisme, terorisme, dan lain-lain. Penggunaan media sosial sendiri juga dibahas dalam agama Islam. Di dalam Islam, terdapat adab dalam menggunakan media sosial. Adab sendiri merupakan suatu kebiasaan, etika, dan tingkah laku yang dianggap sebagai model. Meskipun pada zaman Rasulullah belum ada media sosial, namun rambu-rambu dalam berinteraksinya sudah diajarkan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qaumam bijahalati fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kalian tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Beberapa adab menggunakan media sosial dengan baik yang diajarkan dalam Islam antara lain: pertama, niat yang baik. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal perbuatan ditentukan oleh niatnya. Sesungguhnya setiap orang mendapatkan sesuai dengan niatnya. Siapa yang hijrah dengan niat kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrah dengan niat memperoleh dunia atau menikahi seorang perempuan, maka hijrahnya sesuai dengan yang ia niatkan. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua adalah memilih teman yang baik. Kita pasti akan berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain. Pilihlah orang di media sosial yang baik untuk menambah silaturahmi, saling berbagi informasi yang baik, dan berbuat positif. Kemudian, kita harus meneliti fakta atau kebenaran informasi. Dengan menggunakan sosial media, pasti kita mendapatkan banyak informasi. Tapi setelah mendapatkan informasi tersebut, kita harus meneliti apakah itu benar atau tidak. Selain meneliti fakta, kita juga harus menyampaikan informasi tanpa rekayasa. Kita tidak boleh menyebarkan berita bohong atau hoax dalam bentuk apapun. Wajat tanibu qaulazur. Jauhilah olehmu perkataan-perkataan dusta. Quran Surat Al-Hajj ayat 30. Dalam menggunakan media sosial, kita harus memberikan komentar dengan cara baik dan hindari bahasa yang menyinggung atau menyakiti orang lain. Kita tidak boleh menyinggung, menyakiti, atau bahkan mencaci hingga menghina orang lain, karena itu dapat menimbulkan kebencian dan pertikaian. Dari semua itu, kita harus bisa bersikap bijak dalam menggunakan media sosial. Gunakanlah media sosial untuk hal-hal yang positif dan hindarilah hal-hal negatif sesuai dengan ajaran agama Islam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Semoga dapat menambah informasi, ilmu, dan menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk dapat menggunakan media sosial dengan lebih baik lagi. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.